Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari seorang ustadz yang membahas kekristenan. Kali ini fokus yang dia bahas adalah soal Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menebus dosa manusia. Nah, kita akan dengarkan cuplikan videonya. Setelah itu juga saya akan mengajak kita menyaksikan penjelasan yang sangat baik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena sekaligus untuk memberi pesan kepada seorang ustadz ini. Mari kita simak video berikut ini. Jadi ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam. Di Saudi banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka, waktu Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapak tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapak. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapak juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang ngurus alam semesta? Oh, iblis lagi senang waktu itu ya. Menguasai dunia, mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara, filosofinya Paulus yang sangat tidak logis. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari seorang ustadz ini. Jadi dari video yang sudah kita dengarkan membuktikan bahwa ustadz ini tidak mengerti sama sekali mengenai iman kekristenan. Ada beberapa hal yang saya catat dari pernyataan yang disampaikan oleh ustadz ini. Misalnya mengenai pengampunan dosa. Teman-teman perlu ketahui bahwa konsep pengampunan dosa hanya ada di dalam iman Kristen. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita itu sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepada Dia. Dan konsep ini hanya ada di dalam kekristenan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, apakah Dia bisa mengampuni dosa? Kalau kita perhatikan catatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama misalnya, sebelum Yesus Kristus datang, ada banyak cara dan tipologi yang menunjukkan dan itu akan digenapi oleh Yesus Kristus. Misalnya, ketika orang Israel berdosa, mereka itu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan melalui imam. Imam menerima korban dari orang Israel yang berdosa, dan korban itu dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga umat Israel yang berdosa itu mereka diampuni dosanya. Namun sekarang tidak ada lagi konsep itu, karena Yesus Kristus sudah menggenapinya. Alkitab mencatat dialah korban yang sejati, anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan dosa umat manusia. Di dalam Matius pasal 1 misalnya, Anda melihat ketika malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Yesus yang lahir ini adalah dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Nah, itulah sebabnya konsep penebusan dosa itu menjadi sangat penting dan sangat berguna bagi orang Kristen. Kemudian yang kedua, Ustadz ini mengajukan pertanyaan, kalau Yesus itu Tuhan, yang mati itu Tuhan atau kemanusiaannya? Nah, Tuhan itu tidak mungkin mati. Kita harus ingat baik-baik ya. Saya seringkali menjelaskan bahwa Yesus itu ketika datang ke dalam dia mengambil rupa menjadi seorang manusia. Itulah sebabnya yang menderita adalah kemanusiaannya. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin mati. Jadi yang mati itu kemanusiaannya. Misalnya kalau kita perhatikan dalam Filipi pasal 2 ayat 8 ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia itu yang benar Pak Ustadz. Kemudian apakah ini menggugurkan doktrin Tritunggal? Tidak. Nah, saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan konsep Allah Tritunggal kepada Pak Ustadz ini, karena ada banyak sekali penjelasan yang sangat baik untuk Anda pelajari. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita bicara soal doktrin Allah Tritunggal, bukan berarti kita percaya bahwa ada 3 Allah. Kita percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Jadi itulah keunikan Allah dalam kekristenan, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki kepribadian, tetapi di dalam hakikatnya itu Esa, satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Nah, supaya lebih jelas lagi dan untuk memberikan edukasi kepada Ustadz ini, kita akan mendengarkan penjelasan yang baik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Mari kita simak video berikut ini. Yesus itu tidak mungkin mati disalib, misalnya heboh lagi. Itu ritual tahunan. Setiap tahun kita menghadapi itu. Dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat. Makanya kami ayatan. Sebab apa? Orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat. Kalau ayat diadu dengan ayat, akhirnya terus jadi tukaran, tidak selesai. Makanya saya katakan, sudahlah, kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, aku ya ora percaya, mergo kowe ngarani kitabku palsu, kan itu kan. Nah, kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupen kitabmu wani ora. Yesus disalib ora? Disalib, itu fakta sejarah. Nah, saya ingin kalau Kristen memelihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat puasa, doa, ya, makanya ada praktek puasa dan praktek menghayati Via Dolorosa dari abad pertama Masehi, seperti tertulis dalam buku Didache tadi. Tetapi juga ada catatan sejarah. Lah kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi, masa tidak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus, dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33, berapa tahun? 57 tahun. Proklamasi dari kita sekarang berapa? Tahun 45 sampai tahun 2022, lebih dari 70 tahun. Kok kue percaya? Wis 70 tahun luwih kok percaya? Mana catatannya, Pak? Di mana catatannya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wis enek catatannya. Koran-koran di zaman Jepang ada catatannya. Lah, matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong waca Alkitab kok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain. Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini: auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio advectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset khotbah yang isinya provokatif, tidak usah didengarkan. Besok jadi rungok nih, ya toh? Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulah, sekarep wis. Ora disalib yo wis ben puas seneng wis. Terus lek dijak ngombe kopi ya wis ora usah ngomong-ngomong ngono. Bapak ndak siap dialog lho, bukan dari itu monolog. Lah kowe maksa ayat kok. Engko lek aku menanggapi ayat aku malah mlebu penjara wegah. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama. Kenapa Yahya Waloni dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KC dihukum 10 tahun? Ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka,
Terus tak takon, wis sampun Pak, ya wis lah, wis karep-karepmu. Lek aku orang ngono gitu loh. Karena apa, ini harus hati-hati, kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman, gitu kan? Ya, memang selama dunia ini tidak adil, kekristenan itu selalu terpojokkan. Nah, daripada terpojokkan, lebih baik kita mojok-mojok sendiri, minum kopi di situ, itu loh. Ya, atau makan satenya Pak Kuat di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukti sejarah. Jadi itu artinya tentang kematian Kristus. Fakta sejarah. Ya, demikianlah videonya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.